Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana penggunaan aktivitas kuesioner di web LMS berbasis Moodle. Langkah pertama, kita pilih dulu mata kuliah yang mau disetting. Jangan lupa aktifkan fitur editing. Untuk aktivitas kuesioner ini sendiri sebenarnya bisa disesuaikan sama kebutuhan dosen. Bisa dibuat di setiap pertemuan ataupun hanya satu kali saja selama satu semester. Pada demo kali ini saya mungkin akan lebih mengkonsepkan kuesioner ini dimanfaatkan satu kali, yaitu pada saat akhir semester. Karena itu saya akan coba add kuesioner ini di bagian pendahuluan saja. Kita pilih kuesioner, kita beri nama kuesionernya, kemudian deskripsinya, jangan lupa di checklist untuk di display deskripsinya. Yang kedua ialah kita bisa men-setting availability-nya. Jadi di sini kita set responnya mulai dari kapan. Kita enable terlebih dahulu. Oke, misalnya kemudian responnya bisa sampai kapan. Batas akhirnya kita enable dan kita setting juga. Misalnya cuman hari yang sama tapi beda jam. Bila sudah availability-nya di set, kita bisa save and return to course. Selanjutnya, kita akan membuat pertanyaan dari kuesioner tersebut. Silahkan klik teks kuesioner online ini untuk masuk ke halaman template membuat soal. Nah, di sini muncul seperti ini, kita klik add question. Kita dibawa masuk ke halaman template untuk memasukkan pertanyaan-pertanyaan. Untuk pertanyaan kuesioner sendiri itu sebenarnya banyak jenisnya ya. Nah, ini bisa dilihat di sini nih. Ini ada add question, di sini ada kolom yang bisa klik. Nah, kalau diklik ini muncul. Ini ada beberapa tipe-tipe pertanyaan. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Misalnya kita contoh ya, kita buat pertanyaan yang pertama, misalnya kita mau mereka menginput name mereka. Oke, kita bikin text box, add selected question type, kasih name-nya mungkin satu aja ya. Kita mencerminkan ini pertanyaan yang pertama, required atau enggak kita setting yes. Kemudian pertanyaannya, misalnya tuliskan nama kamu. Kalau sudah, kita save. Nah, ini di sini muncul nih yang kita buat. Satu, tuliskan nama kamu, formatnya text box. Kita tambah lagi, misalnya masih text box lagi. Ini kita tulis 2, required yes. Kita minta tuliskan name kamu, save. Kemudian kita akan mencoba memasukkan date. Untuk tanggalnya kita tambahkan. Untuk date question name-nya kita bikin 3 karena ini udah yang ketiga. Pilih tanggal hari ini misalnya. Kita save. Kita misalnya mau buat di sini bisa drop down dulu ya kali ya. Kita coba untuk drop down. Di sini kita bilang keempat, required iya, questionnya kita pilih
misalnya jurusan kamu. Nah, untuk pilihannya kita bisa tulis di sini nih. Misalnya manajemen. Kita enter saja untuk pilihan keduanya, akuntansi. Oke, kita save. Selanjutnya kita coba bikin checkbox. Kalau checkbox ini bisa, ini nih tipenya yang mahasiswa itu nanti bisa memilih lebih dari satu pilihan, itu pakai checkbox. Konsepnya hampir sama kayak drop down atau mungkin hampir mirip sama radio button, cuman dia biasanya bisa lebih dari satu yang dipilih nih kalau pakai checkbox. Kita coba aja. Ini yang kelima, required iya, yang ini udah dibiarkan. Question text-nya kita isi, misalnya kita isi aktivitas yes. Nah, possible answer kita isi misalnya absensi, kemudian kita enter untuk pilihan kedua ya, absensi, kemudian tugas, enter lagi kalau mau ada tambahan, misalnya kuis, tambah lagi forum, seperti itu. Jadi kita yes biar masuk. Udah kelima, kita coba tambah lagi radio button, konsepnya hampir mirip. Mungkin kita coba ini aja ya, rate scale 1 sampai 5 ini ya, kita tes, kita add. Ini sebagai pertanyaan yang ke-6, requirednya iya, scale itemnya 5, rate scale-nya normal aja. Kemudian kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya ialah, misalnya kita buat satu aja dulu, contoh di sini misalnya kompetensi dosen misalnya. Nah, possible answer-nya kita bikin, ini yang menjadi indikatornya ya. Jadi misalnya kemampuan dosen dalam menjelaskan materi pembelajaran. Kita enter, misalnya mau ada 2 indikatornya, kemampuan dosen dalam menjawab pertanyaan. Nah, yang cukup di sini, mungkin di kompetensi dosen, saran saya kita tambahkan sedikit ya. Ini kompetensi dosen, terus kita kasih semacam kolom keterangan untuk pengisiannya. Karena ini kan skala 1 sampai 5, berarti kita tulis bisa 1 sama dengan misalnya tidak baik, kemudian 2 cukup baik, 3 baik, 4 misalnya sangat baik, kemudian 5 sempurna misalnya. Anggaplah kita buat seperti ini ya. Ini sebagai contoh aja. Nah, kalau sudah kita save, change. Nah, ini sudah. Kita coba kalau mau preview itu kita lihat di sini ada tab preview, kita boleh klik. Nah, nanti dikasih lihat nih contoh dari preview questionnaire yang kita buat. Jadi nanti ada pertanyaan pertama, tulis nama kamu, kedua tulis name kamu, 3 pilih tanggal hari jurusan kamu, nanti ini bisa dipilih,
Kemudian ada aktivitas, mahasiswa bisa checklist lebih dari satu. Nah, di sini ada kompetensi dosen juga nih. Kompetensinya misalnya tadi kan ini ada kasih kriteria, terus ada kemampuan dosen dalam mengajar. Nanti mahasiswa misalnya mengisi 2 atau 3 atau 4. Kemudian dasar kemampuan dalam menjawab pertanyaan 5 gitu. Ini contoh previewnya. Nah, saya rasa sampai proses pembuatan seperti ini. Untuk video ini akan saya pause sebentar. Saya akan coba melakukan pengisian dari sisi mahasiswa agar nanti kita bisa lihat bagaimana sih untuk review respon dari siswa. Untuk itu saya coba pause dulu sebentar ya. Oke, saya sudah melakukan submitting dari sisi mahasiswa untuk kuesioner ini. Selanjutnya kita coba bagaimana cara melihat respon dari mahasiswa. Kita kembali dulu ya ke halaman mata kuliah. Nah, kita coba akses kembali kuesioner online-nya, kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat view all response, kita klik. Di sini di tab view all response kita bisa diberikan summary-nya sama list of response-nya. Nah, sekilas summary-nya bisa kita lihat bersama bahwa pertanyaan tadi itu ada respondennya siapa, terus juga ada ini di name-nya ada, kemudian pilih tanggal hari ini, jurusannya yang pertanyaan itu ada satu yang jawab akuntansi. Di sini aktivitas apa saja yang sudah dilakukan. Ini ada satu-satu. Kemudian kompetensi dosen tadi. Nah, ini ada pertanyaan kemampuan dosen dalam menjelaskan materi. Ada yang jawab di skala 4 dan responnya seperti ini secara persentasenya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk kuesioner. Saya rasa cukup untuk fitur ini. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.